Kalau kita kada bisa lagi tobat dari dosa, kada bisa tobat lagi, jangan tinggalkan zikir. Baca terus zikir, baca terus salawat. Itu akan mengundang datangnya nafahat Allah kepada kita. Maka bila sudah datang itu nafahat Allah, bagaimanapun kita kotornya, bagaimanapun kita jahatnya, kita akan hancur dengan kebaikan yang datang dari Allah itu. Kejahatan-kejahatan itu akan sirna dari tubuh kita karena datangnya waridat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus sadisata asyar ba'dal mi'ati tsaniyah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-216 dari Al-Hikam, berkata pengarangnya Imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah, mata waradatil waridatul ilahiyah ilaika hadamatil awaida alaika, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Bila mana datang al-waridatul ilahiyah, datang kepada engkau, maka itu al-waridatul ilahiyah meruntuhkan akan kebiasaan-kebiasaan atas engkau. Allah berfirman, sesungguhnya raja-raja itu bila masuk ke suatu negeri yang diserangnya, raja-raja itu bila masuk ke negeri, ke kampung yang diserangnya, afsaduha, maka merusaklah mereka akan kampung-kampung atau negeri-negeri itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, quwwatul mahabbah atau quwwatul khasyah allati khalaqallahu fi qalbil abdi tuz'ijuhu linnuhud ila maulahu tabarak wa ta'ala fa yakhruju an syahawatihi wa awaidihi radi'ah wa yarhalu ila ma'rifati rabbih wa ridah. Yang dimaksud dengan al-waridatul ilahiyah adalah kekuatan cinta atau kekuatan takut, kekuatan cinta kepada Allah atau kekuatan takut kepada Allah yang Allah ciptakan itu dalam hati seorang hambanya. Kekuatan itu menggerakkan dia untuk bangkit kepada Tuhannya tabarak wa ta'ala. Maka keluarlah si hamba tadi dari syahwat dan kebiasaan buruknya, dan dia berangkat pergi kepada ma'rifat Tuhannya dan keridhaan Tuhannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kuwatul mahabbah, kekuatan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu apabila Allah adakan di dalam hati kita, nah maka kebiasaan-kebiasaan buruk kita, syahwat-syahwat kita menjadi hancur. Maka dengan itu orang tersebut bangkit, bangkit untuk mengabulkan permintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengabulkan ajakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, kebiasaan kita di tengah malam adalah tidur.
Itu kebiasaan kita. Tengah malam, hari dingin, hujan lagi. Nah, itu sudah tidur. Nah, ini kebiasaan kita. Tetapi apabila di dalam hati kita itu ada kuwatul mahabbah, dalam hati kita ada kekuatan cinta kepada Allah, kekuatan cinta itu akan menghancurkan, merubuhkan kebiasaan buruk itu. Jadi yang mana kita tidur di tengah malam, adanya kekuatan cinta kepada Allah itu membangunkan kita dari tidur. Kita bangkit, bangun, bersuci, berwudu, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di tengah malam itu Allah memanggil hamba-hambanya, hal min sa'ilin, adakah hamba-hambaku yang mau minta, aku beri. Hal min mustaghfirin, adakah hamba-hambaku yang minta istighfar, aku ampuni baginya. Itu panggilan Allah setiap tengah malam sampai subuh. Nah, orang-orang yang hatinya itu diciptakan Allah kekuatan mahabbah kepada Allah, dia akan bangkit. Dia tinggalkan tidurnya, dia tinggalkan selimutnya, dia tinggalkan kasurnya, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Dan ini berlaku kepada semua yang berhubungan dengan kekuatan cinta itu. Umpamanya sepasang kekasih, tengah malam, hari hujan, nah, dihubungi oleh kekasihnya, datangi peng aku kesini nah, datangi aku, maka 2-3 par rumahnya itu. Nah, tapi nangaran hati ini ada kekuatan mahabbah. Nah, hati ada kekuatan cinta dengan kekasihnya itu. Malam mestinya kebiasaan guring, kebiasaan diselimut, tapi karena ini ada panggilan kekasih tadi, bangun. Kada ada kendaraan, berjalan batis, hari hujan, tetap datang kepada kekasih yang memanggilnya. Kenapa? Karena ada kuwatul mahabbah, ada kekuatan mahabbah di dalam hatinya itu. Kekuatan mahabbah itulah yang menghancurkan, yang merubuhkan kebiasaan-kebiasaan seseorang. Nah, itu contoh. Kuwatu mahabbatil mal, kekuatan cinta harta. Nah, kekuatan cinta harta. Rela meninggalkan keluarganya, padahal kebiasaan itu suka berkumpul keluarga, anak, istri, itu kebiasaan suka. Malam hari tidur itu kebiasaan. Tapi karena di sana ada keuntungan yang bagus, ada harta yang banyak. Nah, kekuatan mahabbah kepada harta itu dia tinggalkan anak istrinya untuk mencari mengambil harta itu. Nah, ini kuwatu mahabbatil mal, kekuatan mahabbah harta. Demikian pula kuwatu mahabbatil jah war riyasah, kekuatan cinta pangkat kedudukan. Nah, mestinya kebiasaannya berkumpul keluarga, kebiasaannya di rumah, kebiasaannya demikian. Tapi karena di sana ada pangkat dan kedudukan, dan dia kuat mahabbahnya kepada itu, dia tinggalkan kebiasaannya ini, dia datangi pangkat dan kedudukan itu. Nah, itu yang disebut kuwatul mahabbah. Dalam istilah lain disebut tadi al-waridatul ilahiyah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi dalam hati kita ini, orang-orang yang beriman itu pasti ada mahabbah itu kepada Allah. Mahabbah kepada Allah itu ada. Mahabbah cinta kepada Allah ada, cinta kepada Rasul ada dalam hati orang yang beriman. Tinggal lagi kekuatan cinta itu. Nah, kekuatan cinta kita. Tengah malam tadi kita guring umpamanya. Guring hari dingin, hari hujan. Datang, hubungi telepon
Kekasih menelpon, datangi Pang ulun di sini nah. Tapi mahabbahnya lemah, kekuatannya lemah, kekuatan cintanya kada akan bisa merubah kebiasaannya guring berselimut. Padahal walaupun ada panggilan kekasih, tapi kekuatan cintanya lemah. Nah, mahabbahnya itu lemah, kada akan bisa merubah keadaannya. Nah demikian pula halnya kita cinta kepada Allah, tapi lemah. Nah lemah. Walaupun tiap tengah malam Allah menyeru, walaupun tiap tengah malam Allah memanggil, siapa nang minta ampun lah kasih, bangun sekarang aku ampuni. Siapa hendak minta sesuatu sekarang bangun minta. Tapi karena mahabbah kita lemah kepada Allah, cinta kita lemah kepada Allah, kada akan bisa merubah kebiasaan kita guring berselimut di tengah malam tadi. Nah para muhibbin rahimakumullah, itulah yang dimaksud mata waradatil waridatul ilahiyah ilaika hadamatil awaida alaik. Wa tilqal quwwatu la tahdimu syahawatihi wa awaidahu illa idza kathurat wa tazayadat. Kekuatan mahabbah tadi atau kekuatan takut kepada Allah tadi tidak akan bisa meruntuhkan syahwat dan kebiasaan seseorang, melainkan bila mana dia banyak dan bertambah. Nah, kalau kekuatannya itu sedikit, apalagi kurang, kada akan bisa merubuhkan syahwat. Kada akan bisa meruntuhkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Yang bisa meruntuhkan kebiasaan kita adalah kekuatan mahabbah yang selalu bertambah dan semakin banyak. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa tusamma hadhil quwwatul waridah bin nafahatil ilahiyah, dan dinamakan pula ini kekuatan cinta, kekuatan takut tadi yang datang dalam hati seorang hamba dinamakan pula dengan an-nafahatil ilahiyah. Nafahat, pemberian Allah. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, inna lillah nafahat fata'arradu linafahati. Bahwa Allah itu mempunyai nafahat, pemberian, hadiah. Maka lintangkanlah dirimu untuk dapat hadiah-hadiah Allah. Lintangkanlah dirimu untuk dapat hadiah-hadiah Allah. Allah setiap detik selalu membagikan hadiah-hadiah kepada hambanya. Tapi siapa yang tidak mau melintangkan dirinya untuk dapat hadiah, kada akan dapat hadiah dari Allah. Kada akan dapat hadiah. Yang dapat hadiah itu orang-orang yang memang menawarkan dirinya kepada Allah untuk dapat hadiah itu. Nah, fata'arradu linafahatihi. Kita lintangkan diri kita. Nah, kita tawarkan diri kita untuk menerima hadiah-hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kuatnya cinta kepada Allah itu hadiah Allah. Kuatnya takut kita kepada Allah itu hadiah daripada Allah kepada kita. Nafahat tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Fal yata'arradil 'abdu nafsah litilkan nafahat, hendaklah melintangkan si hamba itu akan dirinya untuk menerima pemberian-pemberian hadiah-hadiah Allah itu. Nah, jangan berharap diatari orang. Jangan berharap diatari orang. Kalau ada orang besaruan, datangi. Itu ngarannya melintangkan diri untuk jamuan. Jangan di rumah berharap diatari orang. Berharap diatari orang. Orang besaruan, mahaul, maulid. Nah, kita datang ke tempat saruan itu melintangkan diri.
menawarkan diri untuk dijamu. Datangi kalau hendak kenyang. Jangan begana di rumah, berharap diatari orang. Para muhibbin rahimakumullah. Itu yang dimaksud Nabi, fata'arradu linafahatihi. Lintangkanlah dirimu itu untuk menerima, untuk mendapatkan hadiah-hadiah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wadhalik, yang demikian itu melintangkan diri untuk mendapatkan hadiah dari Allah itu bisa dilakukan bikasrati zikri, dengan banyak zikir. Banyak zikir. Yang berzikir aja kepada Allah. Berzikir aja. Padahal orangnya ketujuan maksiat. Perbanyak zikir walaupun suka maksiat. Jangan menghadang ampih maksiat, hanya berzikir. Asa kulit lagi berzikir, nah hati asa kada bersih. Apabila bersihnya? Apabila bersihnya? Kada mau tulak ke pengajian, kada mau tulak, kada mau turun ke pengajian. Belum saatnya ya. Apabila saatnya lagi? Apabila saatnya? Nah, pengajian ini adalah tempat di mana Allah memberikan hadiah-hadiahnya. Jangan berharap diatari ke rumah ilmu kalau kada didatangi. Nabi kasrati zikir. Wassalati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Nabi. Kalau kita kada bisa lagi tobat dari dosa, kada bisa tobat lagi, jangan tinggalkan zikir. Baca terus zikir, baca terus salawat. Itu akan mengundang datangnya nafahat Allah kepada kita. Maka bila sudah datang itu nafahat Allah, bagaimanapun kita kotornya, bagaimanapun kita jahatnya, kita akan hancur dengan kebaikan yang datang dari Allah itu. Kejahatan-kejahatan itu akan sirna dari tubuh kita karena datangnya waridat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya untuk mendapatkan hadiah-hadiah, pemberian-pemberian dari Allah tadi, caranya perbanyak zikir. Ayo jemaah maksiat dulu, tapi zikir jangan ditinggal. Zikir jangan ditinggal. Wassalati ala nabi, bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau qiraatil Quran ma'a tadabburi makna, atau baca Quran serta merenungi maknanya. Baca Quran, merenungi maknanya. Itu mengundang juga datangnya kuwatul mahabbah, datangnya kekuatan cinta kepada Allah itu. Ini baca Quran nang dipelajari maknanya. Baca Quran berdamping lawan tarjamahnya itu nah. Jadi dipahami maknanya. Jangan baca melulu. Au suhbatil arifin ma'al mahabbati wal adab, atau berteman, bersahabat dengan orang-orang yang arif disertai dengan cinta dan adab. Itu mengundangnya. Ini katuju benak maksiat, kada bisa membuangi lagi. Tapi nya katuju juga berkawan lawan orang-orang salih dan cinta kepada orang salih dan bertata kerama dengan mereka. Satu saat orang ini akan diberi Allah nafahat. Dengan sendirinya dia akan benci segala kemaksiatan itu. Ada 3 hal yang bersangkutan dengan mencintai orang salih itu. Yang paling cepat memberi bekas, yang paling cepat mendatangkan faidah adalah orang salih ini cinta kepada dia dan dia pun cinta kepada orang saleh. Kedua-duanya. Orang saleh ini sayang lawan sidin. Sayang lawan sidin itu. Sidin pun sayang orang saleh.
Nah ini sangat cepat mendatangkan nafahat, hadiah dari Allah. Karena kalau sudah cinta ini sudah sama, orang saleh cinta kepada si fulan itu cinta kepada orang saleh. Setiap Allah menurunkan rahmat kepada orang saleh itu masuk kepada fulan tadi, masuk kepada fulan tadi, karena terhubung dengan saling cinta di antara mereka. Nah, orang saleh nih malam tahajud, baca Quran, si fulan tadi guring. Nah begitu orang saleh tahajud baca Quran tengah malam, turun kepadanya rahmat Allah, turun kepada orang saleh ini berkah. Nah guring tadi dapat. Kenapa? Karena dia saling mencintai dengan orang saleh. Orang salehnya cinta, dia pun cinta kepada orang saleh. Kedua-duanya. Nah yang nomor 2, orang saleh ini cinta kepada dia, inya kada cinta. Si Din tuh sayang menelawan si pulannya nih kada tahu-tahu. Sayang. Nah ini pun memberikan faidah walaupun tidak sekuat sehebat yang pertama tadi. Si Din aja nang sayang, si pulannya maka kada tahu-tahu. Nah nang ini bila didoakan si Din dapat, bila kada didoakan si Din ya kada dapat. Orang saleh biasa berdoa, Allahumma ghfir lana, ampuni kami, wali walidina, orang tua kami, wali ahbabina, bagi orang-orang yang kami cintai. Nah masuknya walaupunnya kada cinta lawan si Din, tapi si Din cinta lawaninya. Bila si Din berdoa dapat juga inya. Itu yang kedua. Yang nomor 3, ada juga faidah tapi sedikit faidahnya. Inya cinta kepada orang saleh tapi orang saleh kada cinta kepadanya. Bisa juga terjadi itu. Inya ini cinta orang saleh tapi orang saleh kada mau mencintainya. Karena ada sesuatu dalam dirinya yang mengakibatkan orang saleh ini kada mau cinta lawannya. Nah ini pun ada faidah tapi kada sebesar yang kedua tadi faidahnya. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi mencintai orang salihin, bertata kerama dengan mereka, bersahabat dengan mereka, walaupun kita selalu berbuat maksiat kepada Allah, tapi itu akan mengundang hidayah, mengundang hadiah dari Allah. Sewaktu-waktu akhirnya orang ini akan diberi Allah cahaya sehingga dia dengan mudah meninggalkan kemaksiatan itu. Au qiraati siyarihim alhamidah ma'atiqadi sidqihim, atau membaca sejarah-sejarah para wali, sejarah-sejarah orang arif serta membenarkan mereka. Ketujuh baca manakib Syekh Abdul Qadir Jilani, ketujuh membaca. Manakib Syekh Abdul Hasan As-Sadzili, ketujuh membaca. Manakib Syekh Saman Al-Madani, ketujuh juga membaca. Sama manakib dibacainya dan inya percaya. Ya Syekh Abdul Qadir Jilani mamanya, aku terbang dari sini ke sana dalam waktu sekian detik, percaya inya. Dia baca Syekh Manakib Abdul Wahab Asy-Sya'rani, disebutkan di situ bahwa beliau setiap malam keliling dunia. Karena subuh hanya bulik ke rumah. Inya percaya karena ini orang wali. Nah, ketujuh baca manakib dan mempercayainya. Nah, itu mengundang juga datangnya nafahat dari Allah Subhanahu wa taala, mengundang juga. Nah, jadi kalau kita kada bisa tobat kepada Allah dalam satu kemaksiatan atau banyak kemaksiatan kita kada bisa tobat, belum ada tobat lagi, maka agar bisa datang tobat itu lakukanlah hal-hal tadi, banyaki berzikir. Selama ini belum bisa berhenti dari riba, belum bisa berhenti daripada
harta haram, belum bisa berhenti dari ghibah, belum bisa berhenti daripada berkata-kata yang bohong, masih suka melakukan demikian. Tobat belum bisa, nah tambahi lagi suka berzikir. Suka menggibah jalan, suka berzikir jalan juga. Kalau siang menggibah orang, malam berzikir. Karena kebanyakan zikir, orang ini akhirnya akan dapat nafahat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir itu dia berarti menawarkan dirinya untuk hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala al-imam bil hikmati sabi'ata asyar ba'da al-mi'ati tsaniyah, kemudian dilanjutkan oleh pengarang dalam hikmah yang ke-217, al-waridu ya'ti min hadrati qahar لأجل ذلك لا يصادم شيء إلا دمغه بل نكذب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. Quwwatul mahabbah atau quwwatul khasyah allati waradat min Allahil qahar la yuqabiluhu syai'un illa ghalabah. Nafahat dari Allah, hadiah dari Allah itu bila sudah masuk ke dalam hati yang sangat kotor, ke dalam hati yang sangat rusak, dalam hati yang sangat jelek, kalau masuk ini nafahat Allah, hati itu dengan sendirinya akan menjadi bersih. Yang hancur, yang rusak akan hilang. Karena ini nafahat datangnya daripada Allah yang qahar, yang tidak bisa ditandingi oleh siapa juga pun. Kalau sudah datang itu nafahat dari Allah, seburuk apapun manusia dia akan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ada kalau ditahan-tahan lagi. Kalau sudah nafahat itu datang kepada orang, orang itu macam pun jahatnya, macam apa pasiknya, dia akan berubah menjadi orang yang baik. Li'annaha haqqun, karena kekuatan mahabbah itu adalah hak. Wasyahawatu wal awaidu batil, karena syahwat dan kebiasaan-kebiasaan itu adalah kebatilan. Idza ja'al haq wa zahaqal batil, bila hak itu datang, yang batil itu pasti akan hilang, pasti akan runtuh. Jadi hati yang selama ini cinta kepada dunia, hati yang selama ini ada dendamnya, hati yang selama ini ada dengkinya, bila itu datang dari Allah nafahat tadi masuk ke dalam hati, semua sifat yang buruk itu akan sirna dari hati. Kadakawa melawan akan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bal naqdzibu bil haqqi 'alal batil tadi. Li'anna al batila kana zahuka, karena kebatilan itu adalah musnah. Nah, sifat-sifat yang buruk dalam hati kita itu sifat yang batil. Sifat-sifat yang jahat itu adalah batil. Nah, batil kalau datang yang hak dari Allah, nah dia akan musnah, dia akan hancur. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita di dalam hikmah yang ke-216, 217 ini adalah menghimbau kita agar selalu melintangkan diri kita, menawarkan diri kita agar dapat hadiah dari Allah, agar dapat nafahat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan cara-cara seperti tadi, jangan kurang berzikir, bersalawat kepada Nabi, atau baca Quran dengan paham maknanya, atau bersahabat orang yang salih dengan cinta dan adab, atau membaca sejarah-sejarah mereka disertai dengan meyakini kebenarannya. Itu semua adalah jalan untuk mendapatkan hidayah, jalan untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hikmah yang ke-218 insyaallah.